Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung rata-rata return portfolio. Sebelumnya kan kita sudah menghitung single ya, bagaimana kalau portfolio. Kemudian rata-rata return itu kan juga ada yang menggunakan metode aritmatik dan geometrik. Nah, kita bisa menghitung rata-rata return portfolio untuk dua return tersebut dengan bantuan fungsi sum produk dari Microsoft Excel. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan buka file Excel masing-masing. Jadi, katakan ada 3 saham. Sebutlah ICBP, Bank BRI, sama Panin Sekuritas. Saya random aja. Ini harganya menggunakan fungsi stock history. Kalau yang mau tahu lebih lanjut, cek video lama. Nah, kemudian atas 3 saham ini bobotnya 25% ICBP, 50% Bank BRI, 25% saham PANS, gitu ya. Nah, pertama kita hitung return aritmatik dulu. Jadi saya copy ini ke bawah. Kemudian untuk nama saham sama bobotnya saya copy. Nah, untuk return aritmatik, ya kita hitung dulu return bulanannya. Oke, copy ke samping, jadikan persentase. Sebenarnya ada persen nggak persen juga nggak masalah sih. Copy ke bawah. Oke. Nah, rata-rata aritmatik, rata-rata aritmatik itu sama dengan average atau AVG daripada rata-rata return bulanan. Nah, diperoleh rata-rata return bulanan aritmatik ICBP 1,7, BBRI 1,7 juga, saham PANS 2,5%. Nah, kita kan kalau ikutin video saya yang sebelumnya, kalau kita menggunakan aritmatik itu tidak bisa disetahunkan karena angkanya kurang tepat. Yang tepat menggunakan geometrik. Untuk itu return aritmatik tidak saya setahunkan. Nah, bagaimana dengan return portfolio? Nah, gampang sih Bapak Ibu. Langsung menggunakan ini bobot return aritmatik ICBP dikali bobotnya, ditambah return aritmatiknya Bank BRI dikali bobotnya, ditambah return ini PANS dikali bobotnya. Dapatlah 1,90 sekian persen. Saya cukup 2 angka di belakang koma. Mau 2, mau 4, up to you ya Bapak Ibu. Nah, kita kalau mau cepat juga bisa menggunakan rumus sum produk. Jadi yang perkalian tadi bisa disederhanakan menjadi ini di ini. Nah, kalau kita sudah pilih 2 baris ini, dia langsung kalikan dan dia jumlahkan. Angkanya akan sama persis, 1,91%. Nah, karena ini menggunakan rumus ya, kalau kita mau ganti misalnya ini 30, ini 20, otomatis angkanya akan berubah. Ya, saya kembalikan lagi. Ini rata-rata return aritmatik yang tidak bisa disetahunkan karena kurang tepat. Bagaimana kalau mau menghitung rata-rata geometrik? Apakah caranya juga sama? Agak beda Bapak Ibu. Kalau geometrik, kita itu harus bikin semacam indeks acuannya dulu. Ya. Jadi saya pakai cara yang sama, portfolio, kemudian waktu. Oke. Nah, kita harus membuat satu angka imajiner. Anggaplah ini portfolio reksadana, walaupun nggak bisa ya satu saham sampai 50% begitu ya. Anggap saja dimulai dengan NAB 1000. Oke. Nah, kan ini ada return-returnnya. Nah, kita menghitung setiap bulannya, sum produk daripada return bulanan dengan bobotnya.
Nah, untuk bobotnya kita F4 kan, atau kalau di MacBook Command T. Itu kurung. Terus copy ke bawah. Ya, jadi kalau yang ini adalah bulan Februari dikali bobot, yang ini adalah bulan Juni kali bobot. Seperti itu. Nah, kalau saya punya portfolio yang harganya 1000 di 30 Desember, kemudian minus 0,61 di bulan Januari, plus 5,05 di bulan Februari, maka saya bisa menghitung NAV atau harga pada bulan berikutnya. Berarti 1000 dikali 1 plus angka ini. Ya. Jadi kalau 1000 minus 0,6% sama dengan 993. Nah, bulan berikutnya 993 untung 5%, jadi 1044. Ya, tinggal copy sampai bawah. Oke, sudah? Nah, untuk menghitung return geometrik bisa cek di video saya yang lama. Kalau mau tahu asal-usul kenapa rumusnya begitu ya. Uh, ini bagi ini. Oke. Intinya dia tidak ada minus satunya. Kita hitung termasuk punya si portfolio juga. Mau dipersentasekan, mau enggak, terserah. Enggak ada ngaruhnya. Ini cuma tampilan aja. Copy ke bawah. Nah, kalau sudah rata-rata geometrik sama dengan geomin ini minus 1. Kita tampilkan dalam 2 angka di belakang koma. Kita copy ke samping. Jadi geomin daripada ICBP adalah 1,48. Kalau aritmatik minnya 172. Ya, kita kalau uji pasti yang benar itu 148. Kalau BRI 155, PANS 229, portfolio 185. Nah, kalau kita setahunkan, itu adalah 1 plus return bulanan, karena dia bulanan pangkat 12 minus 1. Oke, copy ke samping. Berarti return portfolionya 24,6. Kenapa Pak? Nggak dikalikan saja yang kayak tadi, antara return geometriknya dengan bobotnya. Ya, kita kan bisa pakai cara yang sama. Masalahnya angkanya bukan 24%. Gitu. Yang malah keluarnya 22,76. Karena ada faktor bunga berbunga, cara yang lebih tepat untuk menghitung return portfolio dengan pendekatan geometrik adalah kita harus membuat angka harga imajiner atau indeks dummy dulu. Baru dari situ kita hitung return bulanannya, return bulanan secara geometriknya, baru kita pakai ini. Nah, kalau kita uji ya, misalnya 1,85 atau 24,86, tadi kan dapatnya 22 ya. Kalau ini dengan cara sum produk. Nah, kalau angka ini kita setahun kan 24,6, bukan 22,76. Nah, kalau misalnya kita uji ya 1000 di sini. Nah, 1000-nya di sini. Kemudian return-nya setiap bulan 1,85. Ini kali 1 plus ini. 1390,80. Kita lihat angkanya ya. Nah, ini juga sama. 1390,80. Sementara 185 itu nggak nemu 22,76. Sehingga kalau kita mengkalikan antara bobot dengan return geometrik, itu akan menghasilkan angka yang tidak tepat. Nah, cara ini bisa dipakai kalau di aritmatik.
Karena kalau di aritmatik itu dia nggak ada faktor bunga berbunga. Dengan mengalihkan bobot dengan rata-rata aritmatik, keluar angkanya sama persis. Tapi tidak demikian dengan geometrik. Jadi karena ada faktor bunga berbunga, perlu menggunakan indeks dummy seperti itu. Nah, demikian video ini, semoga bermanfaat. Saya memang tidak membagikan file Excel, tapi saya kira kalau Anda mau berlatih sedikit, harusnya angka seperti ini bisa Anda munculkan dengan gampang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.